momen 2021-2017 di mana Novembernya harus ada koreksi sehat dulu. Welcome back to my channel, Susi Setiawati Talks. Balik lagi sama aku. Karena masih syuting di hari yang sama, jadi aku gak ganti baju, jangan komen baju aku ya. Nah, hari ini aku ditemenin sama kucing aku lagi. Semoga dia tidak berulah lagi seperti di video selanjutnya dia menjatuhkan si astronot ya. Lu gak tahu harganya berapa? Gak mahal sih. Nah, untuk di podcast kali ini aku mau bahas peluang IISG dan juga nasib IISG di bulan November. Nah, kalau teman-teman perhatikan kemarin Oktober kita IISG-nya closing di 1,28% ya. Nah, kenaikan IISG itu sudah dari Juli ya. Juli itu naik ke 8,04%, tinggi banget. Agustus 4,62%, September 2,94%, dan di Oktober 1,28%. Nah, kalau teman-teman perhatikan kenaikan IISG selama 4 bulan beruntun ini tuh mirip banget pergerakannya sama kayak tahun 2021 dan juga 2017. Jadi kalau teman-teman lihat di tahun 2021 itu justru dia naiknya tuh dari Juni ya sampai Oktober. Ini ngapain jilat-jilat ya. Kemudian kalau 2017 justru dia naik dari Februari sampai Oktober tuh nggak ada berhenti, nggak ada merahnya gitu. Tapi kenaikan 4 bulan beruntun ini siapa tahu bisa terulang lagi seperti momen 2021-2017 di mana Novembernya harus ada koreksi sehat dulu. Baru Desember lanjut window dressing. Tolong ini bulunya ya. Desember lanjut window dressing, baru di awal tahun melanjutkan lagi bullishnya atau rally-nya. Nah, kalau teman-teman perhatikan di 2017-2021 itu Novembernya mereka itu kurang lebih koreksinya itu cuman 0,89% di 2017 dan 2021 cuman koreksi 0,87% aja. Kemudian baru lanjut dia naik di bulan Desember, itu kenaikannya 2017 naiknya 6,78%, lumayan ya kencang. Kemudian di 2021 naiknya cuma 0,73%, tapi tahun depannya di kuartal 1 Januari, Februari, Maret itu naiknya lumayan signifikan gitu ya. Harapannya kita juga bisa ngikutin. Cuma mungkin nanti di Januari atau di awal Februari mungkin itu atau awal Februari lah ya, mungkin itu bisa jadi gejolak pasar ketika MSCI sudah merilis aturan free float yang baru. Nah, kemudian berarti kan proyeksinya adalah November kemungkinan akan koreksi sehat dulu. Tapi sebenarnya apa sih pendorongnya di November itu bisa koreksi sehat dulu? Jadi ada beberapa faktor ya, permisi silahkan lewat ya. Jadi ada beberapa faktor. Yang pertama pastinya adalah rebalancing MSCI. Nah, kebetulan banget rebalancing MSCI itu jatuh di bulan November gitu ya. Tepatnya nanti tanggal 5 November, efektifnya itu baru di 25 November. Nah, kalau kita lihat biasanya ketika rebalancing MSCI, kemudian apalagi ada saham-saham konglo yang keluar dari indeks MSCI, itu biasanya bisa bikin volatilitas pasar itu mungkin bergejolak gitu ya. Tapi ada kemungkinan nantinya brand atau Barito Renewables Energy itu bisa masuk ya ke dalam indeks MSCI nantinya, mungkin menggantikan cuan atau gimana. Jadi menurut saya harusnya itu bisa menjadi volatile yang cukup baik, dan mungkin grup Bakri juga BRMS bisa ikutan masuk di dalam indeks MSCI yang baru. Tapi mungkin ada beberapa emiten yang berpotensi dikeluarkan sesuai dengan data dari MSCI kemarin. Ada potensi dikeluarkan itu ada Cuan, KB Pharma, ICBP, sama INDF. Nah, di mana ya tentu saja ketika ada beberapa emiten besar yang keluar, ini akan menjadi outflow yang besar, arus realisasi akan keluar, dan mungkin itu yang nantinya akan mendorong akhirnya IISG bisa bergejolak di bulan November. Tapi semoga aja nggak cukup dalam ya, justru bisa jadi momen untuk kita beli lagi di harga murah gitu ya. Nah, nantinya tadi seperti yang saya sebutkan periode rebalancingnya di 5 November, baru efektifnya di 25 November gitu ya. Kemungkinan di bulan November juga selain dari rebalancing, tentu saja di bulan November itu tidak ada rapat FOMC ya, atau tidak ada kabar dari keputusan suku bunga The Fed. Karena kalau The Fed itu di Oktober lanjut lagi di Desember. Dan Desember bahkan ada potensi kemungkinan The Fed tidak akan pangkas suku bunga gitu. Jadi karena tidak ada kebijakan suku bunga di November, jadi tidak ada katalis juga yang bisa mendorong pasar. Kemudian, jadi kalau ini saya bacain ya jadwal-jadwal FOMC gitu ya. Ini bentar lagi mau jatuhin remote. Ini kucing gue bentar lagi mau jatuhin remote.
Lu jangan jatuhin barang-barang ya, tolong. Simpen dulu di sini. Untuk jadwal pertemuan FOMC itu ada di 28 hingga 29 Januari, 18 hingga 19 Maret, 6 hingga 7 Mei, 17 hingga 18 Juni, 29 hingga 30 Juli, 16 17 September, 28 29 Oktober kemarin, dan nantinya di Desember tanggal 9 hingga tanggal 10 gitu ya. Kemudian kita lanjut lagi masalah shutdown. Shutdown ini kan dari 1 Oktober ya, shutdown pemerintah Amerika Serikat ini masih berlanjut hingga saat ini, hingga akhir Oktober masih lanjut, kemungkinan nanti masih lanjut di November. Tentu saja shutdown pemerintah Amerika Serikat bukan menjadi kabar yang baik gitu ya, karena kalau kita lihat kemarin ada beberapa data yang harusnya rilis kayak PCE, terus beberapa data itu nggak rilis ya karena pemerintahnya masih tutup. Jadi ini nggak ada acuan bahwa nanti The Fed di bulan Desember ini harus gimana, harus nurunin suku bunga lagi kah atau nahan suku bunga kah ya, karena data-datanya tuh nggak ada yang rilis gitu loh, jadi pada terlambat semua. Jadi memang nggak ada acuan ya, ini bisa mendorong akhirnya ya mungkin The Fed bisa menahan suku bunga, dan tentu saja bukan kabar yang baik ya gitu ya. Jadi ada kekhawatiran tersebut akhirnya yang mendorong pasar bisa bergejolak di bulan November gitu ya. Karena kalau kita lihat ketika The Fed ini mulai berperilaku berhati-hati, tentu saja ini bisa meningkatkan preferensi untuk save aset gitu. Jadi ya mengurangi ke aset berisiko seperti saham. Jadi emerging market pun juga bisa terdampak gitu. Kemudian tadi seperti yang saya sebutkan sebelumnya, ada kekhawatiran bahwa The Fed kemungkinan tidak akan pangkas suku bunga di bulan Desember, karena kemarin juga Jerome Powell sudah mengatakan bahwa kemungkinan lebih berhati-hati gitu ya dalam menurunkan suku bunga lagi, sehingga kekhawatiran ini akhirnya bisa memicu gejolak pasar mulai dari November gitu ya. Apalagi di November tadi nggak ada rapat FOMC, tidak ada keputusan suku bunga The Fed. Kemudian juga di bulan November BI siapa tahu bisa nahan suku bunga lagi. Kemarin udah nahan suku bunga lagi ya. Kemarin ekspektasinya pada cut rate, tapi ternyata tidak jadi cut rate gitu ya. Tapi kita di tahun ini udah 5 kali cut rate gitu ya. Mungkin BI merasa kemarin sudah cukup, tapi harapannya November atau Desember bisa 1 kali atau 2 kali cut rate lagi. Tapi kalau menurut saya pribadi harusnya mungkin BI kembali menahan suku bunga ya, karena kalau kita lihat pergerakan rupiah kita saat ini nggak sejalan dengan ISG. ISG kita udah melesatnya luar biasa gitu ya, tapi rupiah justru cenderung stagnan, bahkan cenderung melemah gitu ya, masih di level 16.600-an hingga akhir Oktober. Jadi untuk stabilisasi rupiah ya mungkin intervensi yang bisa dilakukan Indonesia adalah kembali menahan suku bunga, akhirnya bukan menjadi kabar yang baik untuk market terutama di bulan November. Akhirnya ya mungkin ini salah satu menjadi gejolak pasar juga nanti di bulan November gitu ya. Tapi sih menurut saya ini justru menjadi momen ya, karena ISG ini menurut saya masih lanjut bullish hingga awal tahun depan gitu ya, karena didorong oleh beberapa saham konglomerat yang memang belum naik. Sahamnya apa, saya udah banyak spill gitu ya, dan harusnya itu masih bisa bullish gitu. Tapi kalau mungkin ya bullishnya itu bukan didorong saham-saham indeks FP45 kayak banking dan lain-lain, tapi justru cenderung saham-saham konglo lagi, dan juga beberapa saham yang memang sedang melakukan aksi korporasi gitu ya. Jadi menurut saya pribadi ISG masih bisa lanjut ke 8.300 bahkan 8.500 hingga akhir tahun, tapi November kita rehat dulu, koreksi sehat, itu bisa jadi peluang untuk beli saham bagus gitu ya di harga murah, disclaimer on. Baru nanti Desember hingga Januari atau lanjut mungkin Februari Maret, selama MSCI tidak membuat ulah gitu ya, kita bisa lanjut lagi pesta hingga kuartal 1 2026. Dan hal itulah nanti kita bisa manfaatkan momentumnya gitu ya. Jadi selama masih didorong oleh katalis-katalis positif, apalagi yang likuiditas banking 200 triliun itu kan menurut saya baru kelihatan hasilnya di kuartal 4, ataupun paling efektif itu kelihatan hasilnya di kuartal 1 gitu ya. Kalaupun kuartal 4 berarti kan efeknya di kuartal 1 gitu ya. Jadi menurut saya harusnya di awal tahun kita masih bisa pesta dari program-program pemerintah, terutama Menteri Keuangan yang baru Pak Purbaya, bisa kelihatan hasilnya di kuartal 4 yang bisa berefek pada market itu di kuartal 1 2026. Kita tunggu saja apakah program-programnya berjalan lancar, karena kayak properti juga masih dapat PPNDTP sampai 2027. Kemudian ada program-program pemerintah lainnya, kemungkinan PPN diturunkan, harapannya bisa. Kemudian belum lagi yang rokok juga, cukai rokok kan nggak jadi dinaikkan, mungkin nanti ada insentif juga untuk industri tersebut di luar properti, di luar banking ya, kita tunggu saja kabar baiknya. Hal-hal itulah nantinya akan mendorong
katalis pasar ya, hingga awal tahun 2026 pasar kita bisa pesta dan kita bisa manfaatkan momen tersebut untuk mencari cuan pastinya. Nah, mungkin itu aja sih. Aku memang podcast kali ini mau simpel aja, kita mau bahas review ISG, forecast ISG ya, tepatnya di November 2025 ini. Jadi jangan gampang terfomo-fomo selama pasar kita bukan turun karena ekonomi kita turun. Menurut saya itu adalah momen koreksi sehat saja, karena ekonomi kita diproyeksikan bisa tumbuh hingga di atas 5,5% hingga akhir tahun 2025. Itu aja yang bisa saya sampaikan di segmen podcast hari ini. Mau bahas apa lagi, drop aja di komen. Jangan lupa follow aku juga di Instagram Susistiawati22, di TikTok Susistiawati1994. Mungkin next week aku akan mulai live di TikTok, kita live trading atau live apa ya, udah nanti lah ya. Kemudian juga jangan lupa kalau teman-teman yang sedang membangun bisnis, butuh bikin website, program keuangan, dan lain-lain, aku punya bisnis creativeweb.id, nanti tim aku bisa bantu perlu kesah kalian dalam masalah bisnis, tinggal hubungin aja. Jangan lupa untuk selalu ikutin terus podcast aku. So, see you on next video.